Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita lanjut materi hari ini, lanjutan dari video sebelumnya, yaitu komponen biotik. Komponen biotik terdiri atas makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan, termasuk manusia. Tumbuhan, terutama tumbuhan hijau yang dapat memproduksi makanan, disebut dengan produsen. Hewan mengonsumsi tumbuhan secara langsung ataupun tidak langsung. Hewan yang memakan tumbuhan secara langsung seperti sapi dan kambing disebut herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Ada juga hewan yang memakan hewan herbivora lain seperti singa. Hewan seperti itu disebut karnivora atau pemakan hewan. Herbivora dan karnivora disebut konsumen karena tidak dapat membuat makanan sendiri dan mengonsumsi tumbuhan atau hewan lainnya. Selain itu, terdapat organisme yang tidak dapat kita lihat dengan mata telanjang, disebut mikroorganisme, yang juga merupakan bagian dari komponen biotik. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Tumbuhan hijau membuat makanannya melalui suatu proses yang disebut dengan fotosintesis, dengan menggunakan karbon dioksida dari udara dan air dari tanah. Tumbuhan membuat makanan menggunakan bantuan cahaya matahari dan klorofil. Tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri sehingga disebut organisme autotrof. Sementara itu, hewan disebut organisme heterotrof karena tidak dapat membuat makanan sendiri dan bergantung pada tumbuhan. Selain produsen dan konsumen, ada juga organisme yang dapat mendapatkan makanan dari tumbuhan dan hewan yang membusuk atau yang telah mati. Organisme semacam itu disebut dekomposer karena menguraikan bahan-bahan yang telah mati. Dekomposer berperan sangat penting dalam daur nutrisi dan mineral di alam. Kita lihat anak-anakku sekalian, gambar 7.2 ya. Kita lihat di situ siklus mineral di alam. Jadi energi cahaya matahari, ya, kita lihat di situ ada tumbuhan sebagai produsen, ya. Ada konsumen, ya, konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga sampai pada dekomposer. Anak-anakku sekalian, kita lanjut. Ya, mikroorganisme seperti bakteri dan jamur bertindak sebagai dekomposer. Mikroorganisme mengubah makhluk hidup yang telah mati menjadi bentuk yang sederhana seperti CO2, N2, H2O, dan H2S yang kemudian masuk ke dalam tanah atau dilepaskan ke atmosfer. Komponen sederhana tersebut dapat dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Inilah yang disebut dengan siklus mineral yang ada di alam. Selain dekomposer, hewan pemakan daging yang telah mati atau bangkai atau disebut pemakan bangkai juga berperan dalam daur nutrisi dan mineral di alam. Contohnya adalah burung gagak, serigala, dan burung natsar. Yang berikut anak-anakku, interaksi antara komponen di dalam lingkungan. Organisme hidup atau komponen biotik membutuhkan komponen abiotik untuk mendukung hidup mereka. Dalam suatu ekosistem, siklus makanan atau mineral terjadi dari komponen biotik ke komponen abiotik. Demikian sebaliknya, siklus mineral dapat terjadi karena aktivitas dekomposer. Mineral sederhana diserap oleh tumbuhan melalui tanah dan juga melalui atmosfer. Energi yang dihasilkan oleh tumbuhan, baik tumbuhan yang hidup di tanah maupun tumbuhan yang hidup di air, akhirnya dimanfaatkan oleh konsumen sehingga kehidupan hewan dapat terus berlangsung. Akhirnya dekomposer memainkan perannya dengan melepaskan nutrisi yang terkandung dalam tumbuhan dan hewan yang telah mati. Melalui interaksi antara komponen biotik dan komponen abiotik tersebut terjadi keseimbangan biologis di alam, baik dari segi nutrisi maupun energi. Selain interaksi antara komponen biotik dan abiotik di dalam lingkungan, juga berlangsung interaksi antara komponen biotik
melalui proses makan dan dimakan. Semua makhluk hidup membutuhkan makanan untuk kehidupan. Jika mereka kelaparan, maka mereka akan menjadi lemah dan akhirnya mati. Hubungan makan dan dimakan terjadi antara tumbuhan dan hewan. Hubungan makhluk hidup dimakan oleh makhluk hidup lainnya dapat terlihat pada rantai makanan atau peristiwa makan dan dimakan. Jadi rantai makanan adalah sebuah rantai yang memperlihatkan proses makan dan dimakan. Setiap anak panah pada rantai makanan berarti dimakan oleh bagian terakhir dari suatu rantai makanan di tempat oleh dekomposer. Contoh rantai makanan adalah pada gambar 7.3 halaman 198 ya. Tumbuhan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Jadi dia panahnya datar ya. Sama halnya dengan halaman 199, tumbuhan dimakan oleh manusia. Ini adalah rantai makanan. Rumput dimakan oleh kelinci, rusa, domba, rusa, kelinci dimakan oleh singa. Rumput dimakan oleh serangga, serangga dimakan oleh burung. Ganggang dimakan oleh serangga, serangga dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang. Tumbuhan dan hewan kecil di dalam kecil di air dimakan oleh ikan besar. Anak-anakku sekalian, pada gambar 7.3 terlihat rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, hingga akhirnya ular dimakan oleh elang. Inilah yang disebut dengan rantai makanan. Jadi produsen herbivora, karnivora kecil, karnivora besar. Di alam, rantai makanan yang sederhana tidak dapat terjadi. Yang terjadi adalah sejumlah rantai makanan saling berkaitan satu sama lain. Mengapa demikian? Hal itu terjadi karena tumbuhan hijau dapat dimakan oleh beberapa hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Hewan herbivora dapat dimakan oleh beberapa hewan pemakan hewan lain atau karnivora. Karnivora dapat juga dimangsa oleh karnivora lain yang lebih besar. Dalam hal ini beberapa rantai makanan akan terbentuk dan saling berhubungan sehingga membentuk suatu jaring-jaring makanan. Kita lihat gambar halaman 199 7.4. Yang pertama tumbuhan. Tumbuhan ini bisa dimakan oleh serangga, bisa dimakan oleh bekicot. Ya, bekicot bisa dimakan oleh burung, bisa dimakan oleh ular. Serangga bisa dimakan oleh kadal, bisa juga dimakan oleh burung. Burung bisa dimakan oleh ular, dan burung bisa dimakan oleh burung pemangsa. Dan kadal bisa dimakan oleh elang. Jadi anak-anakku, kalau lihat panahnya bercabang, beda dengan yang lurus tadi. Kalau dia bercabang panahnya berarti disebut jaring-jaring makanan. Oke anak-anakku sekalian, ya, itulah sedikit tentang komponen biotik sampai di jaring-jaring makanan. Ya. Terima kasih. Sampai kita ketemu di pertemuan berikutnya. Salam sehat.